Assalamualaikum teman-teman kelas 6. Kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran tematik. Hari ini teman-teman akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan hari ini kita akan fokus ke pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Teman-teman, boleh disiapkan bukunya ya. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Miss harap teman-teman semua selalu sehat dan selalu baik di setiap harinya ya. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Nah, hari ini seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Untuk membacanya, silahkan teman-teman membaca di dalam hati ya. Alhamdulillah, kita semua sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran dari pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama diharapkan teman-teman bisa menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, tahukah bahwa proklamasi kemerdekaan itu menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia? Walaupun kita terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, sehingga negara Indonesia bisa merdeka hingga sekarang. Nah, teman-teman, tahu tidak setiap tanggal dan bulan apa kita membaca teks proklamasi? Siapa yang ingat? Ayo. Tanggal 17 Agustus, betul sekali. Jadi, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Jadi, kita ikutin di dalam hati. Nah, yang membaca petugas upacara. Nah, sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain atau dari TV, dari YouTube, karena sekarang sudah canggih teman-teman, jadi bisa melalui segala macam media. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada layar terdapat naskah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, sekarang Miss akan membacakannya lagi dan kalian silahkan dengarkan sambil mengamati teksnya ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, kalian akan diminta untuk menyusun atau membuat berbagai kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang ada. Nah, siapa di sini yang masih belum tahu apa itu kalimat tanya? Lupa, Miss? Lupa?
Siapa yang lupa? Oke, kalau lupa, misalkan beritahu lagi ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada orang lain untuk memperoleh jawaban dari orang tersebut. Nah, kalimat tanya ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jadi teman-teman nanti ketika menulis kalimat tanya jangan lupa akhiri dengan tanda tanya, bukan tanda titik ataupun tanda seru, tapi harus tanda tanya karena teman-teman sedang bertanya. Ketika menyusun atau membuat kalimat tanya, teman-teman atau kita semua pasti akan menggunakan kata tanya. Nah, pada tema ini ada beberapa kata tanya yang akan digunakan, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Untuk kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, untuk siapa ini lebih menanyakan ke orang. Ya. Jadi orang yang ditanyakan. Di mana menanyakan tempat. Kapan pasti menanyakan waktu. Bagaimana digunakan untuk menanyakan klarifikasi suatu masalah. Nah, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab timbulnya suatu masalah. Nah, sekarang ada teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari teks bacaan ini nanti teman-teman akan diminta untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks tersebut. Nah, sekarang teman-teman simak dulu ya yang akan dibacakan agar teman-teman mudah ketika nanti membuat pertanyaannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, jadi sebelum Jepang menyerah pada tanggal 6 dan 9 Agustus, dua kota di Jepang itu dibom oleh sekutu. Teman-teman bisa lihat pada gambar ada dua kotanya tuh. Teman-teman bisa lihat asapnya sampai mengepul ke langit. Teman-teman lihat, berarti betapa dahsyatnya ledakan dari bom atom yang dijatuhkan oleh tentara sekutu sehingga membuat Jepang mau menyerah. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada gambar itu ada gambar rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, sekarang rumahnya sudah beralih fungsi menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jadi, rumah ini merupakan saksi sejarah bahwa rumah ini pernah digunakan untuk merumuskan teks proklamasi. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Jadi, tiga orang ini yang ada di gambar, mereka merupakan penyusun teks proklamasi. Nah, konsep teksnya ditulis oleh tulisan tangan Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta.
atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi keempat orang ini merupakan salah satu atau beberapa orang yang hadir pada perumusan naskah teks proklamasi. Teman-teman bisa lihat dari sebelah kiri itu ada BM Dia, di sampingnya ada Sayuti Melik, di samping Sayuti Melik ada Soekarni, dan kemudian ada Sudiro. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, tadi setelah teks proklamasinya ditulis oleh Insinyur Soekarno, nah yang bertugas untuk mengetik adalah Sayuti Melik. Teman-teman bisa lihat pada gambar itu merupakan sosok Sayuti Melik, sang pengetik teks proklamasi. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gofar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, pada layar yang di bawah itu ada rumah Bung Karno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, keempat tokoh ini yang hadir yaitu Suwirjo dari sebelah kiri atas ya. Suwirjo, lanjut di sebelah Suwirjo ada Wilopo. Selanjutnya di bawahnya Suwirjo ada Gofar Pringgodigdo, dan yang terakhir yang perempuan ada Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, teman-teman, di sini yang menjahit bendera merah putih yaitu Ibu Fatmawati ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada gambar Ibu Fatmawati dan ada gambar prosesi pengibaran bendera merah putih. Pada halaman 3 di situ terdapat peta pikiran yang berisi berbagai kata tanya. Nah, teman-teman ditugaskan untuk membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang ada di dalam kotaknya ya. Nah, kalimatnya teman-teman ambil dari teks bacaan yang tadi sudah Miss bacakan. Sekarang yang teman-teman buat hanya kalimat tanyanya saja ya, tidak perlu jawabannya. Tapi jawabannya harus yang ada dalam teks bacaan. Jawabannya tidak boleh asal-asalan ya. Misalnya pertanyaannya, siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, pada teks itu jawabannya sudah ada, sudah jelas, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya misalnya di mana? Di mana perumusan teks proklamasi? Jawabannya di mana, teman-teman? Di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Nah, jawabannya juga sudah ada pada teks bacaan. Jadi, jawabannya teman-teman tidak tulis, tetapi pertanyaan yang teman-teman buat, jawabannya harus ada pada teks ya. Selanjutnya, pada halaman 22 dan 23, di situ ada teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam teks tersebut memuat informasi tentang orang-orang yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman boleh baca dulu teksnya ya. Pada halaman 26 juga terdapat teks bacaan masih seputar proklamasi. Nah, teman-teman, berarti teman-teman baca tadi halaman 22, 23, dan 26-nya ya. Silahkan teman-teman baca dengan teliti, baca dengan benar, dan baca dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru agar teman-teman mengetahui segala informasi yang terdapat pada teks tersebut. Nah, pada halaman 24 dan 27, teman-teman ditugaskan lagi seperti tadi, yaitu membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang terdapat pada peta pikiran. Jadi teman-teman hanya menggunakan 6 kata tanyanya saja ya untuk membuat kalimat tanya. Jangan lupa ketika membuat kalimat tanya, akhiri dengan tanda tanya. Ya,
Nah, teman-teman membuatnya seperti tadi. Kalimat tanya yang dibuat, jawabannya harus sesuai dengan teks bacaan yang ada. Jadi, jawabannya tidak boleh asal-asalan. Nah, teman-teman, salah satu yang berpengaruh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sang pengibar bendera pusaka. Ternyata teman-teman menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama tim yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota yang lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Sekarang Miss akan bacakan teks bacaan yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, itu merupakan sosok Abdul Latif Hendraningrat, sang pengibar bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 1945. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, teman-teman, seperti tugas sebelum-sebelumnya, setelah membaca teks, teman-teman ditugaskan untuk membuat kalimat tanya dari kata tanya yang tersedia. Nah, seperti tadi, teman-teman silahkan buat kalimat tanyanya saja dan jawabannya harus yang ada di dalam teks yang tadi sudah Miss bacakan. Ya, misalnya seperti siapa yang menjadi salah satu pengibar sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah Abdul Latif Hendraningrat. Jadi jawabannya sudah tertera pada teks bacaan yang tadi Miss bacakan. Sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran IPS. Pada muatan pembelajaran IPS ini yang akan dibahas yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi apa sih maknanya sebenarnya proklamasi bagi bangsa Indonesia? Nah, hari ini akan kita bahas 5 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Teman-teman silahkan disimak dengan baik ya. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Indonesia ada 5. Yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, bangsa kita, bangsa Indonesia itu sudah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara lain, mulai dari negara Eropa sampai Jepang. Penduduk kita yang dengan latar belakang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Jadi, proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak perjuangan dan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Jadi, kita harus menghargai jasanya para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, yang kedua maknanya adalah pengakuan kepada dunia luar. Jadi, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, negara yang sudah tidak dijajah oleh negara lain. Nah, pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Makna proklamasi kemerdekaan yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa.
Dengan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna proklamasi yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Nah, yang terakhir maknanya adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Pada halaman 5, teman-teman diminta untuk menuliskan paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut dirimu sendiri. Nah, jadi teman-teman tuliskan apa sih makna proklamasi kemerdekaan menurut teman-teman? Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Nah, bagaimana teman-teman memaknai proklamasi kemerdekaan? Nah, pada halaman 32 di situ ada cara Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni memaknai kemerdekaan Indonesia. Mereka berencana mengikuti festival budaya. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman baca teks bacaannya ya. Di situ bercerita tentang mereka mengikuti festival budaya dan memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Teman-teman, silahkan dibaca dulu ya teksnya. Nah, sudah dibaca kan teman-teman teksnya? Sekarang pada halaman 33 teman-teman diminta untuk mengisi latihan yang ada di halaman tersebut. Nah, yang pertama teman-teman diminta untuk menceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-teman. Jadi, apa sih makna proklamasi yang tercermin dari kegiatan Edo dan teman-temannya? Yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Jadi, dari kegiatan Edo dan teman-teman mengikuti festival budaya, apa yang dapat teman-teman pelajari terkait makna proklamasi kemerdekaan? Yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi teman-teman berikan contoh penerapan makna proklamasi yang sudah teman-teman lakukan. Apakah saling menghargai, apakah bersikap toleransi, apakah melakukan musyawarah, dan lain-lain. Jadi boleh. Nah, teman-teman, selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan hari ini ya. Kerjakan dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Jika ada yang kurang paham, silahkan teman-teman tanyakan ya. Jangan dipendam sendiri, tapi ditanyakan agar teman-teman mengerti. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman, buat yang belum selesai mengerjakan tugasnya, silahkan dilanjut, diselesaikan mengerjakan tugasnya, tidak perlu terburu-buru ya. Nah, teman-teman, jangan dilupakan juga materi yang sudah disampaikan, yaitu menyusun kalimat tanya dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.